Kasus Omikron di Indonesia bertambah 27 kasus per minggu 26 Desember 2021 dan hari ini bertambah satu kasus dari transmisi lokal sehingga total kasus menjadi 47 orang. Sementara saat ini ada 2 kasus varian Omikron yang menjalani isolasi di RSPI Sulianti Saroso. 2 pasien kasus Omikron mempunyai gejala sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Siti Nadia Tarmizi, ada 47 kasus Omikron yang dilaporkan. 40 diantaranya sudah divaksin lengkap. Penambahan kasus Omikron sebagian besar dari pelaku perjalanan luar negeri. Dan untuk mengetahui update terkini dari RSPI Sulianti Saroso, kita bergabung dengan Laurentius Lintang dan juru kamera Nova Maulana. Lauren, bagaimana situasi terkini dari pasien yang dirawat atau terpapar Omikron yang dirawat di RSPI Sulianti Saroso? Ya, Cikal, per hari ini 28 Desember 2021 terdapat 47 kasus Omikron yang sudah terdeteksi di Indonesia, di mana pada tanggal 26 Desember yang lalu ini terdapat penambahan sebanyak 27 kasus yang memang didominasi oleh pasien yang ataupun imported cases maupun beberapa orang ataupun WNA dari luar negeri, tepatnya dari Nigeria, dan satu dari tenaga kesehatan dari RSDC Wisma Atlet. Di mana per hari ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kementerian Kesehatan terdapat penambahan satu kasus lagi sehingga saat ini terdapat 47 kasus varian Omikron di Indonesia, di mana satu kasus yang bertambah hari ini merupakan transmisi lokal, di mana pasien ini tidak melakukan perjalanan dalam luar negeri dalam beberapa bulan terakhir dan tidak melakukan kontak fisik bersama dengan orang yang melakukan perjalanan luar negeri dalam beberapa bulan terakhir. Dan Kemenkes juga menyebutkan bahwa satu pasien ini dikonfirmasi akan direncanakan akan dibawa ke RSPI Sulianti Saroso, di mana namun sampai saat ini kami masih belum dapat mengkonfirmasi apakah pasien ini sudah berada di sini ataupun masih melakukan evakuasi untuk dibawa ke sini. Dan untuk RSPI Sulianti Saroso sendiri memang saat ini sudah merencanakan untuk menutup penerimaan pasien non-COVID-19 yang melakukan rawat inap maupun ingin melakukan IGD untuk menerima di IGD di sini, dan hanya menerima bagi pasien COVID-19 saja. Di mana bagi pasien non-COVID-19 yang sudah dirawat di RSPI ini akan dilakukan evakuasi dalam bertahap. Namun ini juga tentu perlu beberapa waktu begitu untuk menjadikan RSPI ini sebagai rumah sakit COVID-19. Selain itu, RSPI Sulianti Saroso juga sudah menerapkan pembatasan begitu yang bagi pasien COVID-19 itu ketika datang ke sini tidak lagi langsung transit ke IGD maupun ini juga tidak lagi pergi ke gedung utama, namun langsung masuk ke gedung yang memang disediakan khusus untuk isolasi bagi pasien COVID-19. Cikal. Dari RSPI Sulianti Saroso sendiri sudah mempersiapkan ya, artinya pasien non-COVID-19 itu tidak bisa dirawat lagi di sana karena fokus untuk menangani pasien COVID-19. Nah ini kan dari 47 pasien, 40 diantaranya kan sudah divaksin lengkap begitu, Lauren. Apalagi langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah pada khususnya untuk menekan laju penyebaran varian Omikron ini? Ya, Cikal, tentu pemerintah melakukan berbagai upaya pencegahan dan juga antisipasi agar tidak terjadinya lonjakan COVID-19 terlebih terhadap varian Omikron yang memang kita ketahui ini memiliki lajur penyebaran yang cukup tinggi begitu. Tentu salah satunya dengan menggiatkan vaksinasi yang terus digiatkan oleh pemerintah khususnya terhadap bagi orang-orang yang belum melakukan vaksinasi ataupun belum mengikuti vaksinasi secara lengkap. Selain itu juga penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tentunya juga saat ini dengan aturan karantina 10 hingga 14 hari bagi pelaku perjalanan luar negeri, di mana tentu ini menjadi krusial sekali karena
memang kita ketahui bahwa varian Omikron ini yang ditemukan di Indonesia ini didominasi dari pelaku perjalanan luar negeri ataupun imported cases yang datang dari luar negeri dan ditemukan di Indonesia begitu. Pemerintah juga memang saat ini juga sudah menyarankan untuk warganya jika memang ingin melakukan perjalanan ataupun ingin melakukan liburan pada masa libur Nataru 2021-2022 untuk melakukan perjalanan hanya di dalam domestik saja begitu. Jadi tidak melakukan perjalanan ke luar negeri karena memang selain untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di Indonesia, tentu juga ini diharapkan dapat mencegah masuknya varian Omikron di Indonesia karena seperti kita ketahui saat ini sudah terdapat 115 negara yang sudah mencatat varian Omikron terdapat di negaranya. Jadi tentu kita harapkan dengan sedikitnya atau mobilitas masyarakat ke luar negeri begitu ini dapat mencegah varian Omikron menjadi pandemi ataupun terus menjadi tinggi di Indonesia. Cikal. Loren, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan dari Laurentius Lintang dan juru kamera Nova Maulana langsung dari RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara.